Hai guys, aku lagi ada di Gunung Telomoyo dan akan hiking naik ke atas. Tapi pakai kendaraan ya. Seperti apa, ikuti perjalananku. Gas! Sahabat, ketemu kembali dengan aku di sini di dalam channel Peter Sahabat Kamu. Jangan lupa untuk mendukung subscribe-nya guys. Kali ini aku akan explore di Gunung Telomoyo, salah satu gunung yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Pendakianku kali ini berbeda guys, karena aku mendaki bukan dengan kaki, tetapi langsung kendaraan sampai ke puncaknya. Gunung Telomoyo memang spesial karena memang dikhususkan bagi para pecinta gunung, tetapi tidak bisa mendaki dengan kaki, dengan kendaraan. Oke sahabat, aku akan beli tiket terlebih dahulu sebelum aku menanjak sampai ke puncaknya. Bayar berapa mas? Berarti per orangnya 15 ya. Jalannya ini tuh masih kayak dulu atau sudah diperbaiki kanan kiri ya? Oh gitu ya. Sebelum pandemik dulu sempat ke sini mas, jalannya masih Ya. Gitu ya. Kasih ya mas. Ya. Oke, jalannya katanya sudah diperbaiki. Kita akan cek ya. Wisata Telomoyo, Gunung Telomoyo via Dalangan. Let's go. Hai sobat, apakah kalian tahu Gunung Telomoyo itu? Gunung Telomoyo itu terletak di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian 1894 meter di atas permukaan laut dan merupakan gunung api. Ya, gunung api yang masih aktif berbentuk strato atau kerucut, tetapi belum pernah tercatat meletus ya. Dan Gunung Telomoyo ini sendiri terletak di sekitar kota-kota seperti Salatiga, Ambarawa, Secang, dan Magelang. Keberadaan Gunung Telomoyo diapit beberapa gunung besar seperti Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Sumbing, dan Gunung Ungaran. Untuk menuju ke puncak ada dua jalur ya guys. Yang pertama adalah via Dalangan, yaitu ada di Desa Nogosaren, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Sedangkan untuk via yang kedua, yaitu via Sepakung, berada di Desa Sepakung, Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kali ini aku via Dalangan dan perjalanan itu menuju ke atas. Setengah perjalanan itu cor, dicampur dengan aspal, bahkan tambalan-tambalan jalan. Berada di lereng dengan tebing bebatuan yang seperti ini ya guys. Dan ini sampai air terjun Watu Tapak ya ada di sini. Oke, ini air terjun kecil. Kita akan langsung terus. Aku lihat di sebelah kanan, aku menemukan banyak sekali paku-pakuan di lereng setiap dinding-dinding yang ada di jalan ini. Dan sepanjang jalan aku juga disuguhkan dengan hutan pinus yang sangat eksotis. Ini pemandangan perkampungan penduduk yang berada dari bawah sampai ke atas. Selama perjalanan kita tidak akan menemukan hewan-hewan liar karena memang ini sudah sesuai dengan jalurnya. Tetapi kita tidak boleh sembarangan untuk melintas di jalur yang tidak ditentukan. Selain itu juga untuk naik dalam kondisi memang cuaca dalam kondisi baik. Tidak disarankan ketika hujan deras ataupun dalam keadaan banjir ya guys, karena sewaktu-waktu bisa saja terjadi tanah longsor. Setelah setengah perjalanan nanti aku ketemu jalan yang baru yang bagus dan aspalnya itu sangat bagus sekali ya. Nah dari sini kita bisa langsung terus naik ke atas dengan jalan yang berasal dari aspal. Saranku ketika naik ke atas gunung ini, siapkan untuk kendaraan yang benar-benar fit dengan mengendarai kendaraan motor maupun roda 4 yang bisa handal ya mengendarainya. Selain itu juga persiapkan untuk tangki bahan bakar itu cukup, karena di sini tidak akan ada SPBU atau penjual bahan bakar. Jadi pastikan untuk tersedia dengan baik. Kendaraan juga bisa dinaiki di trek-trek yang jalan rusak ya. Selain itu untuk cuaca ya, pilih cuaca yang terang ya mestinya. Bagus lagi kalau pagi memang cuaca cerah, tetapi kita juga bisa beruntung ketika cuaca apapun kadang juga bisa nampak gunungnya. Jalan menuju ke atas memang berkelok-kelok, tetapi kita akan menemukan beberapa warung yang ada di pinggir jalan.
Sepanjang jalan kita juga akan disuguhkan ke beberapa spot yang menarik seperti Ski View Telomoyo, seperti spot gardu pandang itu ya guys. Bahkan ada teras rumah kacanya. Selain itu kita juga akan menemukan sepanjang jalan yaitu Siplin Gantole di Inggil Telomoyo, seperti terbang pakai para layang gitu, tetapi ada seling di atasnya, jadi tidak perlu takut. Selain itu, Gunung Telomoyo juga memiliki taman langit, yaitu spot wisata di kawasan puncak. Seperti ada dek yang menjorok ke langit. Dan nanti kita juga akan explore salah satu tujuan bagi para pendaki ke puncak Telomoyo, yaitu camping ground-nya. Karena Gunung Telomoyo ini termasuk aktif tetapi tidak pernah meletus, maka banyak sekali sekitar dari Gunung Telomoyo ini penduduk-penduduk mendekati gunung. Ya, mendirikan rumah juga dekat dengan gunung, tidak menakutkan. Karena memang tidak ada sejarah yang membuktikan bahwa Gunung Telomoyo ini meletus, walaupun memang termasuk gunung berapi. Untuk naik kendaraan, mobil maupun motor memerlukan waktu sekitar 30 menit saja. Tetapi kalau jalan kaki dari bawah ya sekitar 2-3 jaman. Lumayan juga ya. Nah, salah satu spot foto itu di Telomoyo ini, itu di pinggir-pinggir jalan itu ada dibangun tempat-tempat duduk gitu, tetapi tempatnya itu seperti shelter gitu ya. Nah, ini sebelah kiriku. Ini biasanya penuh dengan para pengunjung ya, yang memang duduk-duduk apapun mengabadikan momen foto yang bagus ada di sini. Tantangan untuk naik ke Gunung Telomoyo memang pada dasarnya adalah kabut yang kadang menyelimuti sangat tebal sekali, sehingga mempengaruhi pemandangan karena yang kita lihat hanya warna putih saja. Tetapi kalau kita beruntung, maka kita akan menemukan pemandangan yang sangat indah di sekeliling dari Gunung Telomoyo. Oke guys, setelah 30 menit perjalananku sudah mulai, maka aku sudah memasuki gerbang ini. Artinya aku sudah berada di puncak dari Gunung Telomoyo. Gunung Telomoyo sendiri disebut sebagai gunung pemancar karena di sini ada puluhan jenis pemancar yang menyambungkan dengan stasiun TV maupun radio yang ada di daerah Jawa Tengah pada umumnya. Oke, yuk kita akan cek bersama. Hai guys, aku lagi di puncak Gunung Telomoyo, tingginya 1894 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau penasaran, jadi ini adalah puncaknya. Aku pikir memang puncaknya itu sepi gitu ya guys. Ternyata di sini ramai, ada puluhan warung yang berjajar-jajar melingkar ya, dan di sini juga lengkap sekali seperti toilet, parkir itu juga sangat luas. Kalau aku memilih untuk foto di spot ini karena ada tulisannya Telomoyo 1894 meter di atas permukaan laut. Oke guys, aku akhirnya turun kembali, tetapi aku penasaran dengan anak tangga di sebelah kanan. Yuk kita akan ke sana. Guys, aku penasaran di sana ada apa, yuk. Anak tangga bisa dikatakan masih cukup bisa dipakai walaupun ini memang keberadaannya sudah lama. Tampak dari jalan raya adalah tower yang menjulang tinggi ke atas. Beberapa semak-semak yang bisa dikatakan sudah 2 tahunan ini tidak terjamah dengan orang. Mungkin sekali 2 kali para pengunjung naik ke sini sambil menikmati alam terbuka. Tower yang dipagari cat hijau ini masih cukup kuat. Dan aku keliling sampai di belakang dari tower ini, dan di sini pemandangannya wow, luar biasa. Ini tempatnya tersembunyi ya. Kalau dibanding dari di pinggir jalan raya tadi, di sini tuh biasanya tempat-tempat nongkrong juga kan. Jadi di Gunung Telomoyo ini guys, itu menurutku nggak tahu ya ada pendakiannya atau tidak, karena kendaraan bisa langsung sampai atas, dan di atas itu banyak sekali tower-tower tinggi seperti ini. Ya, mungkin perlu diteliti lagi apakah itu seluler ataupun TV. Biasanya memang ada ya. Dan kalau kita lihat pemandangannya di sini tuh di salah satu tower yang aku naik tangga tadi itu view-nya pemandangannya bagus guys. Jadi kita bisa pakai batu yang ini ya, dan
kita bisa melihat pemandangan bagus di sana. Coba lihat. Nah, keren kan? Kita bisa lihat orang-orang pada naik ya, pada naik kendaraan. Terus warung-warung juga kelihatan di bawah. Aku akan terus untuk sampai ke camping ground-nya. Yuk. Ini yang aku tahu memang jalurnya menuju camping ground itu adalah melewati pagar dari pinggir tower ini sendiri. Dan hati-hati, kita bisa terpleset ya, kayak aku kali ini. Kayak gimmick ya. Ternyata setelah aku telusuri, ini memang menuju ke camping ground. Jangan dibayangkan ya guys, camping groundnya itu begitu luas, lebar, dan tanahnya memang datar. Tetapi berbeda dengan camping ground yang ada di Gunung Telomoyo. Kita mesti melewati semak-semak yang ada di sebelah kiri dan kanan. Bahkan beberapa dan atau ranting itu juga menghalangi jalan. Dan kita akan ketemu dengan camping ground-nya itu ya lebarnya sekitar 4-5 meter dan panjangnya itu ya sekitar 10-15 meter. Nah guys, ini adalah sepanjang camping ground untuk puncak di Gunung Telomoyo. Jadi tidak terlalu luas, tapi memang lumayan lah bisa untuk mendirikan tenda seperti tenda gitu ya. Ini sepanjang tanah yang menjorok ke keluar gitu ya. Oke, sayang sekali ini kabut mulai naik, jadi kita tidak bisa melihat view pemandangan yang jelas. Kita bisa melihat Gunung Merbabu, terus Gunung Andong jelas sampai di sini. Oke, karena kita sudah sampai ke camping ground-nya dan sudah bisa menikmati suasananya dan ya seger sejuk ya. Oke, dan tanpa tenaga naik ke atas karena naik kendaraan. Oke guys, kita akan langsung ke parkir dulu. Kita akan langsung turun ya, kita akan ke kafenya dulu. Oke yuk. Oke kawan, aku putuskan untuk kembali turun ke bawah karena sudah cukup tahulah camping ground-nya seperti apa. Lalu setelah turun berkelok-kelok ya, menuju turunan aku ketemu dengan salah satu kafe yaitu Alang-Alang Telomoyo. Sebuah tempat wisata yang bisa mengajak kita melihat pemandangan gunung-gunung yang ada di sekitar. Setelah aku selesai, aku lanjutkan perjalananku untuk pulang kembali lagi ke rumah ya guys. Sampai siang menjelang sore ini, kabut pun masih belum reda. Dan beberapa orang sedang duduk-duduk, sedang menunggu kapan matahari terbenam dan bisa melihat sang surya turun berada di sebelah barat. Memang pada saat ini kebanyakan kosong ya, tetapi kalau rame, maka sepanjang jalan setiap tempat duduk maupun rest-rest ini menjadi tempat favorit para pengunjung untuk berdingin ria ada di sini. Terima kasih kawan sudah menemani perjalananku dalam explore di Gunung Telomoyo. Aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.